Para sahabat Rema yang terkasih, renungan hari ini tanggal 24 Februari 2021 saya ambil dari Nubuat Yunus bab 3 ayat 1 sampai 10. Dalam nubuat ini diceritakan Allah mengutus Nabi Yunus untuk pergi ke kota Ninive untuk meminta penduduk Ninive untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan setelah pesan itu diterima oleh Nabi Yunus, maka Nabi Yunus segera pergi ke Ninive dan mewartakan kabar perintah pertobatan kepada penduduk Ninive. Dan apa yang terjadi? Segera penduduk Ninive bertobat, kembali kepada Tuhan, dan yang menarik adalah semua penduduk, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, semua percaya kepada Tuhan dan kembali kepada Tuhan dan bertobat. Belum sampai di situ. Ketika Raja Ninive atau penguasa Ninive mendengar pertobatan itu, Raja pun memerintahkan seluruh penduduk untuk berpantang dan berpuasa. Bahkan sampai-sampai binatang-binatang ternak, domba, sapi, lembu, semuanya diminta untuk bertobat, berpuasa, dan berpantang. Sahabat Rema yang terkasih, ada 2 poin yang saya tawarkan pada renungan hari ini. Yang pertama adalah bergegas untuk bertobat. Tadi, setelah mendengar perintah Allah untuk bertobat, penduduk Ninive segera bertobat. Mereka bergegas untuk bertobat, tidak menunda-nunda, tidak menunggu-nunggu. Mereka segera bertobat, mereka segera berpuasa, mereka segera kembali kepada Tuhan. Satu kata, bergegas. Bergegas bukan untuk hal yang lain, tetapi bergegas bisa juga kita lakukan untuk pertobatan. Kita jangan menunda, kita jangan menunggu-nunggu untuk bertobat. Karena apa? Karena Allah sebenarnya ingin menyelamatkan kita. Para sahabat Rema yang terkasih, kalau kita renungkan dalam hidup kita sehari-hari, Allah sebenarnya sudah meminta kita untuk selalu kembali dan bertobat kepadanya. Dengan berbagai macam cara, Allah mengingatkan kita, entah lewat sahabat kita, entah lewat pembimbing kita, entah lewat keluarga kita, atau lewat peristiwa-peristiwa harian. Allah telah mencoba, berusaha supaya kita kembali kepadanya. Maka para sahabat Rema yang terkasih, terinspirasi dari penduduk Ninive, kita diajak untuk bergegas, segera bertobat, kembali kepada Tuhan, tanpa menunda, tanpa menunggu, tanpa menanti. Kita diharapkan segera dan bergegas untuk bertobat. Poin yang kedua yang saya tawarkan adalah, sekali lagi, terinspirasi dari penduduk Ninive yang bertobat. Ternyata pertobatan itu tidak hanya menyangkut pertobatan pribadi, tetapi pertobatan ternyata bisa juga menyangkut pertobatan secara komunal. Artinya apa? Pertobatan bisa dilakukan secara bersama-sama sebagai satu komunitas, sebagai satu keluarga, sebagai satu lingkungan, sebagai satu wilayah, dan sebagainya. Intinya apa? Gerakan pertobatan itu juga merupakan gerakan secara bersama-sama. Bagi penduduk Ninive, bersama-sama bertobat, bersama-sama berpantang. Maka ini semua bisa menjadi inspirasi, ide kreatif bagi kita untuk menggerakkan pertobatan dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam lingkungan kita. Entah misalnya memulai gerakan untuk doa bersama, memulai gerakan untuk sharing bersama, tentu dengan menghindarkan protokol kesehatan pada saat ini, atau dengan makan bersama. Intinya apa? Pertobatan bisa merupakan suatu
gerakan bersama. Ketika kita bersama-sama bertobat, maka kita bersama-sama dekat dengan Tuhan, dan kita secara bersama-sama juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Maka saudara-saudara kasih, untuk mengakhiri renungan saya ini, mari kita mohon berkat Tuhan bagi kita dan bagi keluarga kita masing-masing. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan memberikan berkat bagi kita dan keluarga kita masing-masing, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.